warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Rospita, kelas Manajemen A, mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional, akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Multinational Cost of Capital. Yang pertama, definisi biaya modal. Cost of capital adalah biaya sebenarnya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan anggaran, bisa itu berasal dari saham preferen, saham biasa, utang, ataupun laba yang nantinya digunakan untuk mendanai suatu investasi atau proyek operasional perusahaan. Selanjutnya ada konsep biaya modal, merupakan biaya peluang opportunity cost dari penggunaan dana untuk diinvestasikan dalam proyek baru. Tingkat pengembalian investasi perusahaan harus memperlihatkan investasi dengan tujuan menemukan tingkat pengembalian investasi. Biaya modal dapat diukur dengan rate of return minimum dari investasi baru dari aktiva yang dimilikinya. Biaya utang, cost of debt, adalah tingkat bunga yang dibayarkan bisnis atas uang yang terutang. Biaya hutang berlaku untuk semua jumlah terutang, termasuk nilai total pinjaman bisnis dan obligasi. Biaya modal individual. 1. Biaya utang jangka pendek. Utang jangka pendek pada dasarnya terdiri dari utang usaha, utang wesel, utang bank, dan lainnya yang jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 1 tahun. Yang kedua, biaya utang obligasi merupakan surat utang yang diterbitkan perusahaan dengan nilai nominal tertentu, jangka waktu tertentu, dan pemberian bunga pada tingkat tertentu. Ya, biaya modal saham preferen. Biaya saham preferen adalah jumlah dividen dari saham preferen. Biaya saham preferen dapat diperkirakan dengan mengamati tingkat pengambilan dan disyaratkan pada yang lain dan peringkat lembat preferen yang sama. 4. Biaya laba ditahan adalah sama dengan tingkat keuntungan yang dipersyaratkan investor pada saham biasa perusahaan yang bersangkutan, dasarnya dengan prinsip opportunity cost. Selanjutnya, cost of retain, biaya laba ditahan, adalah sama seperti biaya penerbitan penuh atas tambahan saham biasa yang diukur oleh biaya modal sendiri saham biasa. Laba ditahan meningkatkan modal sendiri dengan cara sama seperti penerbitan baru saham biasa. Biaya laba ditahan dapat diestimasikan dengan 3 metode. Yang pertama, pendekatan capital asset basing model atau CAM. Yang kedua, pendekatan hasil obligasi plus premi risiko. Yang ketiga, pendekatan hasil dividen plus tingkat pertumbuhan. A. Pendekatan CAM. Pendekatan model penetapan aktiva modal atau capital asset basing model CAM digunakan untuk menganalisis hubungan antara risiko dan tingkat pengembalian. Rumusnya yaitu KS sama dengan KRF plus KM dikurang KRF BI dan B pendekatan hasil obligasi plus premi risiko. Untuk mengestimasi biaya ekuitas saham, biasanya menambahkan premi risiko sebesar 3-5 poin persentase terhadap suku bunga hutang jangka panjang atau obligasi. Rumusnya yaitu KS sama dengan hasil obligasi plus premi risiko. C. Pendekatan hasil dividen plus tingkat pertumbuhan. Pada tingkat bunga atau tingkat pengembalian yang mencerminkan nilai waktu dari uang, pendekatan alias yang diharapkan di masa yang mendatang, yakni investor lebih suka mendapatkan uangnya sekarang daripada di masa yang akan mendatang. Rumusnya yaitu KS sama dengan B1 plus BO plus G. Biaya modal keseluruhan. Biaya modal keseluruhan merupakan biaya modal yang diperhitungkan seluruh biaya atas modal yang digunakan oleh perusahaan. Biaya modal merupakan biaya dari seluruh jenis yang digunakan. Biaya modal keseluruhan bermanfaat dalam kaitannya dengan penilaian investasi jangka panjang. Karena biaya modal sumber dana yang berbeda, maka biaya modal perusahaan secara keseluruhan dapat dihitung dengan rumus WACC. WACC sama dengan WD dikali KD atau 1 kurang T plus WP dikali KP tambah
ada faktor-faktor yang mempengaruhi biaya modal. Yang pertama, general economic condition atau kondisi ekonomi umum. Faktor ini menentukan tingkat hasil tanpa risiko atau tingkat bebas risiko. Yang kedua, operating and financing decisions atau keputusan investasi dan pembelanjaan. Bila perusahaan menginvestasikan dananya banyak berasal dari utang dan saham preferred pada investasi yang memiliki risiko tinggi, pemegang saham atau pemilik dana yang menuntut tingkat pengembalian yang tinggi, hal ini berakibat pada biaya modal yang ditanggung perusahaan akan semakin tinggi. Ketiga, amount of financing atau jumlah pembelanjaan. Apabila permintaan terhadap dana meningkat cepat akan berakibat pada semakin tinggi biaya modal yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Contoh perhitungan dari utang jangka pendek. Misal, cash diskon yang hilang dalam kurun waktu 1 tahun milik PT Sumber Jaya Abadi adalah 9 juta rupiah dan utang-utang usahanya adalah 90 juta rupiah. Maka, biaya modal sebelum pajak 9 juta rupiah dibagi 90 juta rupiah dikali 100% sama dengan 10%. Namun jika hitungan pajaknya adalah senilai 40%, maka biaya modal sesudah pajaknya adalah 10% dikali 100% dikurangi 40% sama dengan hasilnya 6%. Contoh weighted average cost of capital atau WACC. Misalnya, struktur modal PT Jaya yang dianggap optimal adalah sumber modal komposisi biaya modal obligasi 25%, 15% saham preferred, 15% dan 10% saham biasa, 60% dan 9% dengan tingkat pajak 40%. Maka WACC-nya di PT Jaya adalah WACC sama dengan 0,25 atau 15%, 0,6 ditambah 0,15 atau 10% ditambah 0,60 atau 9% ditambah 9,5%. Setiap tambahan Rp1 pada modal PT Jaya akan terdiri dari 25 sen obligasi dengan biaya setelah pajak 9%, 15 sen saham preferred dengan biaya 10%, dan 60 sen saham biasa